Yang disebut pengisian pasti ada kekosongan. Kalau perangkat desa lengkap, maka tidak dibenarkan melakukan pengisian, apalagi dengan cara penunjukan. Pengisian perangkat desa itu dilakukan dengan mutasi terlebih dahulu jika perlu. Dan perangkat desa yang bersangkutan mau, baru kemudian dilakukan penjaringan dan penyaringan. Oleh karena itu, tidaklah dibenarkan adanya mutasi apabila jumlah perangkat desa lengkap atau tidak ada kekosongan. Perlu kita ketahui bersama, tidak ada klausul hukum tentang sebutan rotasi perangkat desa. Begitu juga dengan sebutan hak prerogatif kepala desa. Ingat, ini tugas kepemimpinan, bukan hak kekuasaan. Fenomena ganti kepala desa, ganti perangkat desa ternyata merupakan fenomena sebab dan akibat yang beragam. Realitanya, peristiwa tersebut tidak semua kesalahan kepala desa baru, melainkan juga karena kesalahan perangkat desa yang ada. Dengan berdasarkan pada Permendagri nomor 83 tahun 2016 dan nomor 67 tahun 2017, proses pengisian kekosongan perangkat desa dan proses pemberhentian perangkat desa sudah jelas aturannya. Mari kita cermati kategori berikut. 1. Perangkat desa diangkat dengan proses yang benar, diberhentikan dengan proses yang benar. Ini kategori normal, di mana pemerintah dan masyarakat desa bersama-sama mengerti peraturannya. Yang kedua, diangkat dengan proses yang benar, diberhentikan dengan proses yang salah. Ini kategori yang emosional, di mana faktor suka tidak suka menjadi dominan, sehingga harus dibuat bagaimana bisa diberhentikan. Contoh, seorang perangkat desa diangkat dengan syarat dan proses yang sesuai peraturan. Lalu beliau tidak difungsikan atau dengan proses lain supaya beliau tidak nyaman, lalu dicarilah pasal tidak melaksanakan tugas atau dibiarkan mengundurkan diri. Ketiga, diangkat dengan proses yang salah, diberhentikan dengan proses yang benar. Ini kategori yang rasional, di mana syarat yang tidak terpenuhi dan proses yang salah, maka atas nama peraturan harus diberhentikan oleh kepala desa yang baru. Contoh, seorang perangkat desa diangkat oleh kades sebelumnya dengan cara ditunjuk, maka bagi kades baru wajib memberhentikannya. Keempat, diangkat dengan proses yang salah, diberhentikan dengan proses yang salah. Ini kategori yang abnormal, di mana proses pengangkatan yang salah dan dengan syarat yang tidak terpenuhi, sedangkan syarat pemberhentian juga tidak terpenuhi. Contoh, seorang perangkat desa diangkat dengan cara ditunjuk, diberhentikannya pun dengan tidak dikasih surat pemberhentian dan rekomendasi camat, tapi sudah memproses perangkat penggantinya. Sebagai tambahan, perangkat desa yang diangkat di era Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, syarat pokoknya itu adalah: 1. Penduduk desa yang bersangkutan minimal 6 bulan. Kedua, usia minimal 20 tahun, maksimal 47 tahun. Ketiga, ijazah SMA. Perangkat desa yang diangkat di era Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, syarat pokoknya yaitu: 1. Penduduk desa yang bersangkutan atau putra desa. Kedua, usia minimal 20 tahun, maksimal 55 tahun. Ketiga, ijazah SMA. Perangkat desa yang diangkat di era Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, syarat pokoknya yaitu: 1. Warga negara Indonesia. 2. Usia minimal 21 tahun, maksimal 42 tahun. Ketiga, ijazah SMA.